Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita kembali menerima firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini, Selasa tanggal 29 September 2020. Demikian firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Pada saat hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kekuatan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan bukan hanya kekuatan secara fisik saja, namun kekuatan iman, mental, dan bahkan ketika kita mengalami banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, jangan pernah sampai berputus asa. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya bangsa Israel itu dihukum oleh Allah oleh karena pelanggaran-pelanggaran mereka, tetapi hukuman itu bukanlah untuk membinasakan mereka, tetapi memberikan pengajaran, pendidikan, supaya mereka tidak terlalu lama di dalam pengkhianatan, dan bahkan di atas nats ini dikatakan perzinahan terhadap Tuhan. Mengerti dan mengetahui kelemahan di hadapan Allah itulah yang terbaik, supaya ada koreksi yang total dalam kehidupan kita untuk memperbaharui korelasi kita terhadap Tuhan, sampai di mana dan bagaimana kita tetap diajar, dididik, dan dikembalikan menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah tersebut. Dan kita juga pasti akan pernah menegur saudara-saudara kita ketika kita melihat dia selalu hidup di dalam keputusasaan, selalu hidup di dalam kedukaannya. Dia tidak pernah mau bangkit dari kedukaan atau pengalaman pahitnya dalam kehidupannya. Firman ini mengajar kita, jikalaupun kita harus mengenal dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita juga kepada Tuhan, kita harus tetap mempunyai semangat kehidupan. Jangan pernah hendak mau melepaskan diri dari tanggung jawab kita. Bahkan jangan pernah berniat supaya tidak lagi ada di hadapan Tuhan, atau berniat untuk menghilangkan jejak kita dari hadapan Tuhan. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Sebab Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan hendak memberikan semangat baru dalam kehidupanmu. Jikalau engkau lesu, jikalau engkau bimbang, jawaban yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan. Bahkan Yesus sendiri juga berkata, Yesus juga mengerti bagaimana banyak penderitaan kita yang membuat kita juga lalai dan alpa kepada Tuhan. Banyak penderitaan kita yang tidak berasal atau bersumber dari diri kita sendiri, yang membuat kita letih, lesu, dan menanggung beban. Oleh karena itu dia pernah berkata kepada kita, marilah kepadaku, hai semua yang letih dan lesu serta berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu. Ini adalah merupakan satu bukti kepedulian Allah. Jangan pernah memandang kepada bangsa Israel, dikatakan jangan pernah memandang hukuman Allah itu adalah hal yang terakhir dalam kehidupan mereka. Tetapi setiap hukuman Allah, setiap pengajaran Allah haruslah tetap menjadi awal yang baru, start yang baru, start yang khusus dari Tuhan untuk memberikan kepada kita. Jangan pernah lagi melakukan hal-hal yang salah, terutama kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Namun perbaikilah dirimu, semangatlah dalam hidupmu, dan bersekutulah senantiasa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggi hati, jangan pernah congkak, karena hidup kita tergantung kepada Tuhan. Pendidikan yang kita terima juga adalah harus tetap melalui firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang, panjang sabar, itu kita ketahui. Bahkan tidak dibalaskannya
apa yang setimpal dengan pelanggaran kita. Tidak diingatnya apa yang menjadi dosa-dosa kita ketika kita telah benar-benar bersyukur dan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah ibu bapak saudara-saudara, kembalikan semangat juangmu. COVID-19 ini bukanlah penghukuman. Kalau kita katakan COVID-19 ini adalah teguran dari Tuhan bagi kita, maka teguran itu juga harus kita indahkan. Perbaiki sikapmu di dalam kehidupan serta di dalam aktivitasmu, di dalam ibadahmu, di dalam pekerjaanmu dan pelayananmu sehari-hari. Ini adalah hari Selasa yang terakhir di bulan September ini. Dan kita akan bertemu lagi ibu bapak saudara-saudara dalam Selasa bulan Agustus yang akan datang. Tentu kita tetap di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, pulihkan semangatmu. Dialah yang menjamin hidupmu dan masa depanmu. Bahkan nafas kehidupanmu adalah bersumber dari Dia. Oleh karena itu, tunduk dan tetaplah bersahabat bersama-sama dengan Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, jikalau Engkau banyak menegur kami di dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau menegur bangsa Israel oleh karena pencideraan kerohanian dan juga di dalam kehidupan mereka yang tidak stabil menjalankan ibadah serta takutnya kepadamu. Kami mau Tuhan, kami menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Dan jikalaupun kami merasakan penderitaan, mungkin saja karena ulah kami, mungkin saja karena kesalahan kami, mohon Tuhan, Engkau yang senantiasa mengangkat kami. Engkau senantiasa menguatkan kami. Engkau senantiasa yang menyemangati kami dalam kehidupan kami. Bilapun semangat kami berkurang oleh karena segala sesuatu yang terjadi dari luar diri kami, lindungi kami senantiasa. Kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Mu terus menghampiri kami, terutama saat-saat menjalani hari-hari hidup kami dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah nama Tuhan semakin kami muliakan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas dunia ini. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu oleh karena kuat kuasa Tuhan semua. Berkati setiap jemaat Tuhan mulai dari anak-anak kecil, balita, batita, TK sampai kepada kaum lansia. Biarlah semuanya menyuarakan kehidupan yang semangat bersama-sama dengan Tuhan. Karena nafas kehidupan kami adalah merupakan anugerah daripada Tuhan semata. Sertai kami sepanjang hari ini dan kami puji nama-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.